Ya, untuk analisis regresi linear berganda, yang kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka file yang ini, client 2910. Ini kita buka. Nah, nanti di sini ada dua set, yaitu data. Data ini adalah data yang asli. Data yang asli. Dan ini data edit adalah data yang sudah saya perbaiki hasilnya. Jadi untuk sesuai targetnya itu adalah diharapkan data ini nanti bisa lolos untuk pengujian asumsi klasik. Nah, ini nanti yang digunakan adalah data ini, data edit, data yang sudah saya perbaiki. Nah, setelah seperti ini, kita buka aplikasi SPSS. Ya, ini adalah tampilan awal untuk aplikasi SPSS. Kita masuk ke variable view. Nah, ini nanti untuk penamaan variabelnya seperti ini ya. Jadi ini adalah nama dari variabelnya. Ini yang x1 sampai dengan y sampai dengan x7. Itu kita copy, kita masukkan di kolom name seperti ini. Kemudian untuk label kita masukkan yang ini, nama-nama dari variabelnya yang ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik data view. Nah, ini akan muncul tampilan seperti ini. Kita copy nih data yang sudah diperbaiki ya. Kita copy seluruhnya seperti ini. Kemudian kita pastekan di sini. Ya, setelah seperti ini lalu kita lakukan pengujian asumsi klasik dan regresi linear berganda. Jadi pengujiannya itu dilakukan secara bersamaan. Caranya, klik analyze, regression, linear. Nah, kita masukkan untuk carbon emission atau Y ke dalam dependent dengan mengklik ini ya. Kita klik Y, kita pindahkan ke dependent seperti ini. Sorry, ini ada yang belum masuk satu, sepertinya namanya. Oh iya, ada yang belum masuk satu. Oh ya, betul. Sorry, ada kesalahan. Ya, kita paste seperti ini. Ya, ini sudah. Oke, caranya klik analyze, kemudian regression linear. Nah, ESG kita masukkan ke dependent seperti ini. Kemudian X1 sampai dengan X7. Jadi klik X1, tekan shift, kita klik X7, kita pindahkan ke kolom dependent dengan mengklik tanda panah yang ini. Setelah seperti ini, lalu kita klik statistik, kita centang collinearity diagnostic dan Dubin Weston. Continue, plot, kita masukkan zip rate ke dalam X dan S receipt ke dalam Y. Kemudian kita centang histogram dan normal probability plot. Kita klik continue. Untuk save, kita centang unstandardized. Continue. Dan untuk option, style dan bootstrap kita biarkan saja. Oke, setelah seperti ini lalu kita oke saja. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan asumsi klasik dan regresi. Oke, seperti ini. Tapi ini masih belum lengkap ya, ini baru uji Dubin Weston dan VIF saja. Oke, kita biarkan dulu. Nanti kita interpretasikan. Jadi kemudian kita lakukan uji. Di sini kita akan lakukan uji normalitas. Jadi caranya klik analyze, non parametric test, legacy dialog, one sample KS. Jadi unstandardized yang ini kita masukkan ke kolom variable list seperti ini ya. Kemudian exact kita centang Monte Carlo untuk pengujian alternatif ya. Continue, oke. Ya, seperti ini untuk uji normalitas. Dan kemudian yang terakhir untuk asumsi klasik adalah uji heteroskedastisitas. Caranya, jadi
data ini nanti akan muncul seperti ini ya, residual. Nah, data residual ini. Nah, ini data residual ini kita transformasi dari residual ini menjadi absolute residual. Caranya, jadi ini klik transform, kemudian compute variable, target variable kita tulis abs underscore res, kemudian pada numeric expression kita klik ini function group, kita klik dulu ya numeric expression, kita klik, kemudian function group kita klik all, kemudian double klik di abs ini, abs double klik, muncul seperti ini, kita double klik di standardized residual. Nah, seperti ini, kemudian kita oke saja. Nah, ini adalah sudah muncul ya hasil perhitungannya. Nah, ini maka jika benar langkahnya akan muncul variabel yang baru, yaitu abs res. Kemudian kita lakukan uji heteroskedasitas. Caranya sama dengan regresi berganda tadi. Caranya klik analyze, regression, linear. Nah, ini seperti ini, kita reset terlebih dahulu. Nah, untuk variabel dependent kita ganti ini abs res, yang tadinya y kita ganti ke abs res, kita masukkan ke variabel dependent. Kemudian x1 sampai dengan x7 seperti tadi kita pindahkan ke kolom independent. Untuk pengujian heteroskedasitas, statistik, plot dan save kita biarkan saja. Kita oke. Nah, akan muncul seperti ini hasilnya. Jadi untuk model summary dan ANOVA kita abaikan, yang kita gunakan adalah data yang ini saja. Supaya ini tidak tertukar, kita beri nama di sini, double klik. Kita beri nama heteroskedasitas. Nah, seperti ini. Nah, setelah seluruh pengujiannya itu selesai, hasil ini kita pindahkan ke Microsoft Excel supaya lebih mudah kita interpretasikan. Nah, ini kita copy dulu hasilnya. Jadi model summary, ANOVA, koefisien, uji normalitas, dan heteroskedasitas. Kita copy seperti ini, lalu kita pastekan di sini. Nah, seperti ini ya. Kita pastikan seperti ini, lalu kita lakukan interpretasi. Nah, ini adalah interpretasi yang sudah saya buat. Jadi untuk interpretasi ini nanti bisa mungkin ada sedikit perbedaan ya, cuma intinya adalah seperti ini. Jadi untuk pengujian yang pertama kita buka dulu interpretasinya. Jadi kita lakukan pertama adalah uji normalitas. Nah, ini adalah uji normalitas. Jadi pada uji normalitas ini menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov test. Nah, di sini ada dua nilai yang akan kita perhatikan, yaitu nilai dari asymptotic dan Monte Carlo sig. Nah, data ini dikatakan terdistribusi normal jika nilai asymptotic dan Monte Carlo salah satunya lebih besar dari 0,05. Nah, ini seluruh pengujian ini sudah lebih besar dari 0,05, maka data penelitian ini dapat dikatakan terdistribusi normal. Nah, kemudian pada pengujian autokorelasi ini menggunakan metode Dubin-Weston atau DW. Nah, pada pengujian ini nilai dari Dubin-Weston itu adalah yang ini untuk autokorelasi. Nah, ini Dubin-Weston ini harus lebih besar dari DU dan lebih kecil dari 4 min DU. Nah, untuk mengetahui tabel Dubin-Weston ini sudah saya kopikan di sini tabelnya. Nah, ini nanti bisa digunakan. Nah, ini adalah untuk dari interpretasinya. Jadi ini 4 min DU, ini adalah DU. Jadi nilai Dubin-Weston ini harus di antara DU dan 4 min DU. Nah, ini. Jadi ini adalah nilainya 2,007, artinya lebih besar dari DU. Ya, lebih besar dari DU dan lebih kecil dari 4 min DU. Maka dapat dikatakan untuk uji autokorelasi ini tidak terjadi gejala autokorelasi. Kemudian selanjutnya adalah uji multikoleritas. Nah, multikoleritas ini jadi yang digunakan adalah nilai VIF-nya.
Nah ini ya nilai VIF ini. Jadi nilai VIF ini harus di bawah 10. Nah ini seluruhnya sudah di bawah 10, maka tidak terjadi gejala multikoleritas. Kemudian untuk asumsi klasik yang terakhir adalah uji heteroskedastisitas. Jadi untuk heteroskedastisitas ini yang dilihat adalah nilai signya ya. Nilai signya ini harus lebih besar dari 0,05. Nah ini seluruh variabelnya ini sudah lebih besar dari 0,5, maka untuk heteroskedastisitas ini tidak terjadi gejala. Nah dari sini kita dapat simpulkan berdasarkan pengujian asumsi klasik, variabel penelitian sudah memenuhi seluruh kriterianya, maka dapat dilanjutkan dengan pengujian regresi linear berganda seperti ini. Nah untuk regresi linear berganda, yang pertama kita lihat adalah nilai dari R-square-nya. Jadi R-square ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X1 sampai dengan X7 terhadap variabel Y. Nah, di sini kita peroleh nilainya adalah 0,314 atau 31,4%. Artinya adalah variabel X1 sampai dengan X7. Ini ya, X1 sampai dengan X7 itu mempengaruhi variabel Y sebesar 31,4%, sedangkan 68,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Nah ini. Kemudian selanjutnya adalah uji F simultan. Uji F simultan adalah yang ini. Jadi yang kita lihat di sini nilai dari signya saja. Jadi untuk F simultan ini untuk mengetahui pengaruh variabel X1 sampai dengan X7 terhadap variabel Y, apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Nah, di sini kita bisa lihat nilai signya adalah 0,00. Artinya di bawah 0,5. Maka X1 sampai dengan X7 ini berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel Y. Maka hipotesisnya diterima. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pengujian T parsial. Nah, untuk T parsial ini kita menguji variabel X1 pengaruhnya terhadap Y itu bagaimana, kemudian X2 terhadap Y bagaimana, X3 terhadap Y bagaimana, dan seterusnya. Nah, untuk pengujiannya yang digunakan adalah nilai ini ya. Nah, ini signya ini. Jadi dikatakan pengaruhnya itu signifikan jika nilai signya ini di bawah 0,05. Selain nilai sig, kita lihat juga nilai dari unstandardized beta yang ini. Ini menunjukkan arah hubungannya. Jadi jika ini di depannya ini ada tanda negatif, maka arah hubungannya adalah negatif. Jika tidak ada tanda negatifnya, maka arah hubungannya adalah positif. Nah, untuk energi consumption, jadi 0,00 ini sebenarnya ini ada nilainya. Nah, kita tinggal double klik sini. Nah, maka akan muncul nilainya ya. Ini 0,000120. Nah, ini sudah saya buatkan untuk interpretasinya. Jadi seperti ini koefisien regresi dan nilai sig. Jadi ini saja yang diperhatikan. Jadi standar error dan T hitung ini bisa kita abaikan. Nah, untuk interpretasinya seperti ini ya. Jadi bagaimana pengaruh karbon ini kita contohkan saja. Jadi untuk selanjutnya adalah pengulangan saja. Kita contohkan yang carbon emission. Untuk carbon emission ini memiliki nilai signifikasi sebesar 0,355. Nah, ini lebih besar dari 0,05, maka pengaruhnya itu tidak signifikan, yaitu dinyatakan terdapat pengaruh positif tidak signifikan. Nah, kenapa terdapat pengaruh? Karena setiap variabel yang masuk ke dalam pengujian regresi itu sebenarnya memiliki pengaruh. Nah, tinggal pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Dari mana dilihat pengaruhnya? Itu dari nilai koefisien regresi dari beta ini. Jadi pengaruhnya itu 0,005. Jadi sangat kecil dan maka dianggap tidak signifikan seperti itu. Nah, kemudian untuk contoh yang signifikan adalah energi consumption. Nah, energi consumption ini memiliki nilai sig sebesar 0,00, lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien regresi nilainya adalah min 1,2E04 ya, seperti tadi ya nilainya ya. Jadi ini adalah disingkat. Jadi maka dinyatakan terdapat pengaruh negatif signifikan. Kenapa ini negatif? Karena di depan
sini koefisien betanya ini ada tanda negatif. Di setiap penambahan satu nilai maka akan menaikkan ESG sebesar minus 1,2 E04. Nah, ini menunjukkan jika nilai energi consumption ini turun, maka nilai dari ESG ini akan meningkat. Seperti itu untuk cara membacanya. Jadi kalau yang positif itu jika meningkat maka Y-nya akan meningkat. Untuk yang negatif ya, jika X-nya turun maka Y-nya akan meningkat. Ya, jadi ini sudah saya buatkan interpretasinya. Nanti bisa di copy, juga sudah ada referensi dan sudah ada lampiran, jadi nanti tinggal di kopas saja. Sekian untuk pengujian regresi. Jika sekiranya ada yang belum dimengerti atau ingin ditanyakan, silahkan nanti bisa langsung kontak saja. Terima kasih.